Oke, dari Kor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Oke. di sini kami ingin mempresentasikan hasil final dari proyek ilmu data kami dengan anggota kelompok Andika Mantovani, Azhar Maulana, Ibnu Wardana, M. Zaki Umaroh, dan saya sendiri Fransito Ependri. Baik, kita masuk ke latar belakang. Eh, Pertama-tama, pesan spam adalah salah satu tantangan dalam dunia komunikasi digital saat ini yang semakin berkembang. Selain mengganggu efisiensi komunikasi, spam sering membawa risiko seperti link berbahaya, pencurian data, serta penyebaran beberapa virus dan malware. Pentingnya deteksi spam yang andal terletak pada kemampuannya untuk memisahkan pesan yang relevan dari pesan yang tidak diinginkan, tanpa kesalahan klasifikasi yang tinggi. Model deteksi berbasis pembelajaran mesin menawarkan solusi untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan para pengguna dalam mengidentifikasi pola dalam data teks secara otomatis menggunakan data dari machine learning. Baik, berikutnya. Ini beberapa metode klasifikasi yang kami gunakan. Sebenarnya di sini kami telah menambahkan beberapa metode klasifikasi lagi di luar dari 4 ini. Ini merupakan klasifikasi pertama yang kami gunakan sebelum ada penambahan itu. Uh, ini untuk klasifikasi yang ditambahkan akan dijelaskan nanti oleh Ibnu Wardana. Sini saya akan menunjukkan klasifikasinya apa-apa saja. Yang pertama, logistic regression. Yang pertama memperkirakan probabilitas pesan sebagai spam atau ham berdasarkan fitur dari yang ada dalam teksnya. Jadi logistic regression ini mesin akan membaca fitur-fitur apa aja yang ada di dalam teks untuk membaca pesan itu spam ataupun ham. Yang kedua, support vector machine atau SVM, memisahkan pesan spam dan ham dengan garis batas yang terbaik. Yang ketiga, K-nearest neighbor atau KNN, mengklasifikasikan pesan berdasarkan kesamaan dengan tetangga terdekat. Jadi, apa-apa saja konten yang ada dalam pesan tersebut akan disamakan dengan tetangga terdekatnya. Lalu, voting classifier, menggabungkan hasil beberapa model untuk keputusan akhir yang lebih akurat. Baik, selanjutnya, ini dataset yang kami gunakan. Nama dari dataset ini adalah SMS Spam Collection in Indonesian yang kami dapatkan dari Kaggle dengan format CSV. Lalu di dataset ini ada beberapa fitur utama yaitu seperti isi teks, kategori, itu label dari klasifikasi yaitu spam atau ham, dan statistik datasetnya. Total data dari jumlah yang kami ambil menggunakan DF Shape itu ada sekitar 1143 data. Baik, selanjutnya langkah-langkah processing data yang akan dijelaskan oleh Azra Maulana. Baiklah, yang pertama dari sini mengganti nama kolom. Contohnya seperti V1 kita jadikan ke kategori, V2 kita ubah ke misik L. Dan selanjutnya transformasi label kategori. Spam kita jadikan angka 0 dan ham kita jadikan ke angka 1. Pembersihan data. Menghapus nilai 0 untuk memastikan kualitas data. Uh, Kenapa di sini menghapus nilai 0? Karena nilai 0 berupa kosong. Jadi untuk memastikan kualitas datanya kami menghapus urut agar tidak ada data yang sia-sia. Sehingga hasil akurasinya lebih tepat dan akurat. Nah, selanjutnya visualisasi data. Distribusi kategori ditampilkan menggunakan conplot dan pie chart untuk memahami proporsi awal data. Oh maaf, dan spam adalah pesan yang dikirim yang mengandung penipuan, chat dan bot dan pesan-pesan yang tidak penting. Nah, di sini ada conplot dan pie chart. Di sini kami menampilkan perbandingan data ham dan spamnya. Di sini contohnya menggunakan komplot. Di komplot ini kami menghitung kategori dan jumlahnya ada dua kategori, spam dan ham. Seperti perbandingannya di komplot, ketinggian plotnya hampir sama. Pada bagian pie chart menampilkan data lebih spesifik antara perbandingan persen ham dan spamnya. Hamnya itu di sini ada tertulis 50,22% dan spamnya 49,78%. Di sini hamnya lebih tinggi daripada spamnya, namun perbandingannya hampir sama. Terlihat dari komplotnya tingginya hampir sama. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya ini ada fitur extraction yaitu
pre-processing yang kami gunakan. Di sini metode yang digunakan itu TF-IDF Factorizer, menghitung bobot pentingnya kata dalam pesan berdasarkan frekuensi kata dalam dokumen dari seluruh korpusnya. Jadi jika data tersebut memilih bobot yang tidak penting ataupun bobot yang penting, di sini frekuensi datanya akan terhitung di sini. Lalu stop word, menghilangkan kata-kata umum yang tidak membawa makna penting, misalnya dan atau. Jadi di sini stop word ini untuk membandingkan kata-kata umum yang jika dirasa bobotnya tidak terlalu berat, ataupun kami membaca apakah ada slang yang digunakan pada pesannya dengan menggunakan daftar stop word dari NLTK-nya. Baik, selanjutnya oversampling dengan smooth yang akan dijelaskan oleh Andika Mantovani. Nah, oversampling dengan smooth. Tujuan dari smooth adalah untuk menyeimbangkan distribusi data antara kelas spam dan ham dengan membuat sampel sintetis dari kelas minoritas. Nah, di mana kita akan membuat perbandingan yang jika salah satu datanya sedikit perbedaan yang jauh, maka kita akan sedikit menyamakan supaya perbandingan lebih seimbang. Nah, di sini kita melakukan smoothing yang dimana hasil dari smooth ini bernilai 1, yang dimana di dalam probabilitas itu tidak bisa digunakan karena itu sudah pasti. Nah, jadi karena mendapatkan nilai tersebut, maka kami tidak jadi menggunakan smoothing. Baiklah, di sini kita menggunakan model logistic regression. Logistic regression itu memperkirakan probabilitas pesan sebagai spam atau ham berdasarkan fitur teks. Jadi yang pertama di bagian air model kita membuat parameter air model dan logistic regression. Selanjutnya bagian air model.fit external feature ytrend ini melatih model regression menggunakan data latih yang telah deteksi fitur external feature dan label dari target yang sesuai ytrend. Proses ini memungkinkan model untuk menilai pola dari data atau membuat prediksi. Setelah kita jalankan codingnya, kita mendapatkan akurasi 0,96. Untuk mengevaluasi trend mode-nya, sini kita mendapatkan cross validation score-nya 0,93, 0,92, 0,94, 0,93 dan average score validation-nya mendapat 0,93. Lanjutnya random forest. Untuk random forest di sini kita membuat SVM super vector machine dulu. Metode SVM. Random forest selanjutnya. Ini SVM. Metode SVM di sini kita membuat SVC model untuk parameternya dan SV random state-nya 42. Selanjutnya untuk SV model fit-nya kita menggunakan extend feature dan ytrend. Setelah kita jalankan codingnya mendapatkan akurasi 0,96. Dan untuk cross validation score-nya di sini kita mendapatkan 0,93, 0,92, 0,94, 0,93 dan average cross validation score-nya mendapatkan 0,93. Selanjutnya apa lagi? KNN. Selanjutnya KNN mode. Di sini kita menggunakan parameter KNN. KNN model fit-nya menggunakan extend feature dan ytrend. Setelah kita dalam codingannya mendapatkan akurasi 0,93 dan untuk cross validation score mendapatkan 0,89, 0,91, 0,92, 0,91. Nah, average cross validation score mendapatkan 0,91.
Nah, di sini setelah memasuki mode voting classifier, ini ada beberapa tambahan yang dilakukan oleh Ibnu Wardana. Jadi selanjutnya akan diserahkan kepada Ibnu Wardana. Oke. Untuk model tambahan itu sendiri kami menambahkan model naive Bayes dengan random forest. Mengapa menambahkan naive Bayes? Karena naive Bayes itu sangat baik untuk data teks. Karena dataset kami merupakan spam, maka kami menambahkan naive Bayes. Lalu kami juga menambahkan random forest. Untuk akurasi random forest sendiri ini dibilang tinggi, 0,96. Untuk modelnya itu saja yang kami tambahkan. Selanjutnya saya menjelaskan untuk voting classifier. Voting classifier ini kami menggunakan votingnya yang hard. Yang hard sendiri ini itu maksudnya pilihan terbanyak, vote terbanyak dari model yang sebelumnya kita pakai tadi. Misalnya dari 5 model ini, jika LR menyatakan spam, naive Bayes menyatakan spam, SPM menyatakan ham, KNN menyatakan spam, dan random forest menyatakan ham, maka hasilnya terdapat spam 3 dan ham 2. Begitu. Seperti itu contoh untuk voting hard. Lalu kita setelah menggunakan voting classifier itu mendapatkan akurasi sebesar 97%. Lalu kami menggunakan key vault dengan 5 volt, 5 lipatan, maka mendapatkan hasil yang turun 0,94%. Seperti ini untuk tampilannya. Ini yang untuk tanpa key vault, ini yang setelah memakai key vault. Nampak semua setelah menggunakan key vault grafiknya turun, maka kami memutuskan untuk tidak menggunakan key vault. Lalu agar tidak susah untuk selalu merunning modelnya dengan dataset tadi, kita menggunakan pickle untuk package model tersebut. Untuk package model tersebut menggunakan pickle. Untuk model yang paling tertinggi yaitu SVC, yaitu SPM, model SPM Super Vector Machine dengan 0,9694%. Maka kita package model dari SVC-nya, kita load pickle.load file yang telah kita ini untuk load. Untuk nge-package-nya itu di sini nih. Di sini pickle.dump with open model cvc.pkl. Seperti ini nanti tampilannya. S file pickle.dump svc model file. Ini model yang telah kita latih dengan 1143 data tadi. Oke, karena modelnya aja yang di package, tentu saja kita juga perlu me-package pre-processingnya. Nah, di sini pre-processingnya ini stop words harus dimasukkan dalam variabel untuk Indonesian, untuk bahasa Indonesia. Di sini with open vectorizer.pkl as file pickle.dump vector extraction yang ini functionnya tfidf vectorizer file
Lalu jadilah file untuk preprocessingnya. Bagaimana cara penggunaan file kedua ini yang telah kita package ini? Di sini saya akan mensimulasikan. Sebentar. Saya akan mensimulasikan, mungkin di Meet-nya nggak kelihatan ya, tapi saya lagi buka Visual Studio Code. Di sini untuk front end-nya kami membuat simple front end yang tidak susah-susah banget. Simple front end untuk mengecek apakah itu spam atau tidak. Di sini menggunakan backend API predict, endpoint predict yang menggunakan dari model svc.pkl dan vectorizer.pkl tersebut. Dua di sini. Ini dalam satu folder yang sama. Kami juga menggunakan Flash karena backend tersebut menggunakan Python dan Flash Cores agar bisa jalan untuk backendnya. Lalu juga kita import pickle karena menggunakan ya ini function dari pickle tersebut. Lalu kita gunakan seperti yang di Google Colab tadi, with open model underscore cvc.pkl as model file, model sama dengan pickle.load untuk mengload model file dari cvc-nya ini. Dan selanjutnya kita menggunakan ya, vectorizer-nya. Kita load vectorizer-nya juga. File vectorizer-nya. Urutannya tidak apa-apa kebalik karena yang dibutuhkan di sini. Di endpoint-nya. Untuk function predict, data yang kita dapat dari teks di front end-nya, di teks sini, kita kirim ke dalam backend. Lalu untuk preprocessing text, ini text vectorizer yang menggunakan vectorize.transform di sini. Lalu predictnya kita gunakan model.predict, text vectorizer yang telah kita preprocessing tadi. Lalu hasilnya jika dia predictionnya 0 maka spam, dan jika yang lain ham. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Nih, ini simple front end. Contohnya kita Ini untuk simple front-nya belum tampil. Oh, udah. Contohnya untuk kata-katanya itu seperti ini nih. Selamat Anda memenangkan hadiah bla 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 bla. Cek spam. Aduh, error. Oh iya. Oke, Bella, tadi sebelumnya Meet-nya terputus ya. Ini lanjutannya. Ini tidak terhubung ke API ini karena saya lupa untuk menjalankan servernya. Sebentar. Saya lupa path-nya. Oh, itu htdocs data harusnya gini ya. Oke. Udah, kita tinggal jalanin app.py. Kita tunggu.
Oke, sudah aktif ya. Ini karena tidak development server, running di port 5000 itu backendnya. Oke, kita coba lagi cek spam. Hasilnya spam. Oke, kita dapat hasilnya. Coba kita masukkan contohnya yang tidak spam, seperti kita ambil aja salah satu dari sini. Coba kita masukkan, cek spam. Hasilnya ham. Karena siapa coba yang nge-spam SMS seperti ini? Oke, begitulah hasil dari project kelompok kami. Mengapa kami menggunakan simulasi dengan web sederhana, frontend sederhana? Karena project kami sendiri ini bergunanya untuk SMS, untuk messenger. Oleh karena itu model yang digunakan itu di dalam Android biasanya, di mesinnya, bukan di website. Ini untuk sebagai simulasinya saja. Oke, beginilah hasil project kami. Dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan? Nah, sepertinya sudah cukup. Oke, tutup Tok. Oke, simpulannya di sini kami mengambil materi ini karena mungkin masih ada beberapa orang yang tidak tahu bagaimana perbedaan ham ataupun spam. Jadi takutnya jika ada seseorang yang melakukan suatu phishing ataupun penipuan menggunakan pesan spam atau penyebaran virus. Jadi di sini deteksi spam SMS ini mungkin sedikit berguna untuk bagi orang-orang yang masih awam dengan hal tersebut. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.